Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya Diatna di D2NG Podcast Channel YouTube. Jadi kali ini melanjuti permintaan teman-teman yang kemarin bahwa ingin lebih mengenal dari ketiga calon Wanajaya yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Jadi 6 tahun ya Pak? Iya. Jadi hari ini kebetulan saya ada di kediaman Bapak Udi Tarodi, calon kepala desa nomor urut 1. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara singkat, santai aja, obrolan santai aja bersama, biasanya dipanggil Empap, kalau saya manggilnya Empap gitu. Jadi akan lebih mengenal teman-teman, mungkin sebagian besar udah mengenal, tapi generasi milenial banyak yang belum mengenal karena mungkin beliau juga pernah menjabat sebagai kepala desa dari tahun 98 sampai 2006 akhir waktu itu. Jadi kita akan memperkenalkan dari profil, motivasi, dukungan, gagasan, visi misinya, terus ada program, harapan, dan mungkin jargon dari beliau. Jadi tanpa basa-basi lagi, di samping saya sudah ada Bapak Auditor sendiri. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Udah vaksin Pak? Sudah Vaksin ya. Jadi teman-teman, kita masih mengingat pandemi, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan yang belum vaksin. Hari Selasa besok ada vaksin di Kelurahan Wanajaya. Pap, hari ini saya mau sedikit bertanya sama Pap mengenai Pilkades ya Pap ya, karena banyak teman-teman itu mengusulkan coba deh tanyakan kepada calon masing-masing untuk program-programnya, karena sekarang era digital Pap. Jadi saya sebagai anak muda ingin menyampaikan visi misi melalui sosial media seperti teman-teman yang minta waktu lalu. Jadi mungkin sedikit perkenalan dari profil Empap, silakan ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya asli ya, nggak ada Empap, nggak ada Odi. Yang aslinya itu Tarodi. Tempat tanggal lahir saya di Subang asli ya, Subang 12 Januari 1970 ya. Mungkin nanya itu ya, profil ya. Mungkin dari anak boleh dijelasin anak, profil keluarga dari silsilah. Anak saya yang pertama Cepi Apiranto ya, yang sekarang sudah kerja di di staf ahli DPR RI ya. Dan yang kedua anak saya namanya Dedi Suprianto ya, sekarang kerja juga pendamping keuangan di proyek irigasi ya, yang sekarang di PT Berantas ya. Yang ketiga anak saya Ali Rangga, masih sekolah SMA kelas 1 baru ya, itu yang terakhir. Dan cucu saya sudah 4, laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Alhamdulillah laki-laki semua. Mudah-mudahan anak saya juga ya menjadi anak yang bakti kepada orang tua, kepada guru, dan manfaat, berguna bagi nusa dan bangsa ya. Mungkin itu ya untuk profil saya. Profil singkat ya Pak ya. Oke, profil singkat saja. Jadi di sini saya ingin lebih mendalami tentang motivasi atau keinginan Empap sehingga Bapak ini ingin mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Sebenarnya ada dukungan apa nih Pak? Keluarga kah, dukungan masyarakat kah, atau emang kemarin sendiri Bapak melihat sistem desa kita kan sebenarnya memang harus lebih maju lagi gitu Pak? Boleh dijelaskan Pak motivasi? Ya, saya mencalonkan kembali ini karena sejak muda saya orangnya agak prihatin kalau melihat generasi muda yang pada waktu itu olahraganya agak maju gitu ya. Karena dulu saya waktu masih muda juga sering membina ya, di bidang olahraga, di bidang organisasi apapun itu pada waktu itu ya. Mungkin masyarakat Wanajaya tahu ya, karena dari dulu sejak muda sampai sekarang tua juga masih
masih ingin memajukan olahraga gitu, anak muda ya, supaya jangan sampai jadi pengangguran yang tidak karuan begitu ya. Maka dari itu kami dulu pernah menjabat kepala desa. Pada waktu itu ya alhamdulillah 8 tahun, dari sejak tahun 98 sampai 2006 akhir itu desa kami ya tidak ada masalah apa-apa. Ya alhamdulillah semua permasalahan itu beres semua ya. Ya mungkin desa saya agak disegani pada waktu dipimpin saya dulu 8 tahun itu. Karena setiap ada kejadian apapun 95% itu ya, kalau ada kejahatan apapun itu semua ketangkap gitu ya. Ya atas dasar kerjasama antara saya sebagai kepala desa dengan masyarakat pada waktu itu. Nah sekarang ini sudah 2 periode kepala desa ya ingin lagi lah seperti dulu desa saya itu aman, harmonis, tidak ada masalah apa-apa gitu ya, tidak ada permasalahan berurusan sampai kemana-mana gitu, semua ya kalau bisa diselesaikan di desa saja. Mudah-mudahan kalau saya terpilih nanti menjadi kepala desa lagi, ya misi saya ya ingin memajukan kembali desa kita. Iya, Desa Wanajaya. Gitu intinya. Jadi dukungan terbesar selain dari keluarga itu yang mendukung Bapak? Ya terutama saya punya inisiatif sendiri ya. Sendiri ya Pak. Karena melihat situasi desa kami itu kurang menurut pandangan saya pribadi ya, kira-kira kurang aman lah begitu ya. Ya boleh tahu masyarakat mungkin ya. Yang kedua juga masyarakat masih banyak yang mendukung saya ya, mendukung saya. Mungkin dulu juga pada waktu bersaing dengan calonan yang sama Pak Haji Sakim, sama Pak Haji Rusiman, walaupun kalah juga saya masih mendapat suara ya nomor 2 lah ya, di atas 1000 gitu. Masih bersyukur pada waktu itu. Maka dari itu kami sekarang ingin mencalonkan kembali ini akan menggerakkan pemuda lagi supaya agar olahraganya meningkat lagi, terus masyarakatnya aman, ya terlindungi gitu ya, terlindungi. Kalau ada masalah apa-apa ya kira-kira tidak ragu-ragu lah masyarakat itu untuk memberitahu kepada kepala desanya, kan begitu. Ya seperti dulu lah begitu ya, harmonis, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Dari segi olahraga nih Pak, selain ingin memajukan olahraga kembali pemuda desa gitu, ada nggak sih Pak harapan yang lain dari Desa Wanajaya untuk Pak sehingga ingin mencalonkan kembali gitu? Boleh. Ya terutama itu ya, karena desa kami tidak punya lapang olahraga ya, seperti lapang bola. Dari dulu juga sudah ingin punya lapang, tapi ya kira-kira agak berat lah. Tapi nanti insya Allah kalau saya terpilih lagi, kita akan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini agar kita bagaimana caranya untuk bisa mempunyai lapang itu. Insya Allah mudah-mudahan saya akan koordinasi musyawarah dengan masyarakat desa kami sendiri gitu. Kalau masyarakat mendukung, insya Allah akan tercapai itu. Betul. Kalau masyarakat mendukung. Gotong royong ya Pak. Gotong royong utama itu ya. Di bidang pertanian pun yang sudah dulu itu ya, waktu saya menjabat itu sampai saya terjun ke kekurangan air, saya turun ke irigasi ke sana ya, ke induk ya, di Betok gitu, sampai minta sama pengairan di sana. Terus saya juga seperti banyak kena hama itu ya, padinya petani, saya juga ikut turun. Membantu ya Bapak? Ya Antabogan namanya ya, anak buah saya dari ulu-ulu sampai RT semua dikerain. Boleh tanyakan lah kalau saya ngomong ragu-ragu begini ya.
Kalau misalnya dibikin-bikin itu boleh tanyakan. Seringkali membantu petani untuk mengoperasi antaboga seperti hama tikus begitu ya. Ya. Ya begitu. Kita lihat dari gagasan visi misi ini Pak, ada visi mewujudkan desa Wanajaya yang maju, aman, harmonis, berdaya saing, gotong royong, dan masyarakat yang berdaya. Ini sudah milenial banget kalau di visi misinya. Untuk gagasan saya mau tanya, mewujudkan pemerintah desa yang tertib, aman, lancar, dan transparan. Ketika nanti misalnya Bapak ini menjadi kembali kepala desa, aplikasinya di dalam program tersebut seperti apa Pak? Mewujudkan utamanya ya kita akan kerjasama lah ya, sama terutama dengan anggota BPD, LPM, ya Karang Taruna, semua lembaga lah. Saya rekrut, saya ajak musyawarah, insya Allah akan tercapai itu. Tercapai Bapak. Mewujudkan pemerintah yang harmonis. Gitu. Untuk dari keamanan, lancar dan transparannya ini seperti bentuk apa? Transparan dana kah? Atau transparan tentang hukum-hukum kah? Iya. Jadi transparan menurut Bapak itu bagaimana gitu? Transparannya seperti apa Mas? Transparan itu begini, seperti tadi yang diutarakan, seperti ada bantuan apapun yang dari pemerintah maupun dari hasil swadaya masyarakat begitu ya, kita harus transparan karena sekarang ini zamannya kan udah pada mengerti semua ya, digital ya begitu. Makanya saya harus transparan itu seperti dapat bantuan dari pusat, uang DD maupun yang lainnya gitu ya. Kita harus transparan benar-benar. Kita harus musyawarah dan insya Allah misalnya ada buat fisik ya, misalnya buat anggaran fisik itu ya seperti pengerasan jalan atau pengaspalan jalan, pengecoran jalan dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan transparan lah ya, utamanya saya akan serahkan itu keuangan kepada bendahara desa ya, bendahara desa, dan akan dikelola mungkin sama LPM pun akan bekerja sama dengan anggota BPD dan Karang Taruna dan lembaga yang terkait di desa ini gitu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya terwujudlah rencana saya ingin menjadi kepala desa ini. Begitu. Jadi untuk terwujudnya mungkin nggak sih mengaplikasinya itu mengadakan dokumentasi desa. Misalnya di desa itu kita tahu dari mungkin kita contoh Jawa Tengah, ada kota-kota maju yang lain itu selalu berhubungan dengan digitalisasi. Jadi mungkin nggak nanti ketika Bapak menjabat kembali sebagai kepala desa, dokumentasi itu penting nggak buat desa Pak? Jadi membutuhkan dokumentasi nggak, benar-benar setiap ada kegiatan Bapak sosialisasi kah, pergian kemana-mana. Jadi memang kita tahu dari dulu desa itu kurang dokumentasi ya Pak ya. Kerja lurah seperti apa gitu, kerja di dalamnya seperti apa. Bahkan yang kita tahu pun memang saya sendiri pun orang Wanajaya gitu Pak ya. Jujur, jadi nggak pernah tahu gitu. Jadi mungkin dengan adanya dokumentasi, teman-teman yang tidak bisa mencakup ke desa, setidaknya bisa dengan dokumentasi melihat aktivitas desa gitu. Menurut Empat penting nggak dokumentasi? Penting di banget. Era sekarang gitu. Penting banget ya. Menurut saya penting banget karena apa yang namanya kepala desa itu harus tahu mau kemana itu ya. Jadi harus ada apa namanya tadi data internet apa? Dokumentasi ya. Dokumentasi ya begitu. Misalnya ada kegiatan apa itu nanti sama sekretaris maupun apa itu harus perlu, itu penting banget menurut saya ya. Karena misalnya saya mau izin mau kemana juga harus ngasih tahu istilahnya bawahan saya lah begitu ya. Karena dokumentasi itu paling penting. Ada bentuk media yang bisa dicapai ya Pak ya? Boleh, dari begitu masyarakat. Ya, kira-kira begitu. Nah, dari beberapa persiapan mungkin ada 1 bulan ke sini Pak ya? Ya, 1 bulanan jadi, lagi. Mungkin Bapak sendiri udah belusukan, kita sebut belusukan sih, sosialisasi ke warga-warga desa Wanajaya gitu. Program apa sih Pak yang Empat unggulin
Ya seperti mungkin program pertanian kah, atau program surat-surat gratis kah, kesehatan, pendidikan yang paling Bapak ingin sehingga masyarakat ayo dukung program saya pribadi. Gitu. Program betul. apa Pak kira-kira? Program saya intinya yaitu, jadi saya benar-benar ingin membantu warga yang membutuhkan ya, utamanya warga masyarakat yang bawah lah begitu ya, kelas menengah ke bawah begitu. Seperti mau bikin dokumen apa, biayanya tidak punya, itu yang saya perlu bantu benar-benar itu ya. Seperti itu ya. Ya intinya saya kalau menjadi kepala desa nanti, bahkan sekarang tidak menjadi belum menjadi kepala desa pun dari dulu lah. Saya kira boleh ditanyakan kepada warga kalau ada masalah apapun, ya saya selalu membantu itu. Ada ikut campur tangannya Pak? Iya, karena ada permintaan masyarakat minta tolong bantuan ini, bantuan itu ya. Kalau saya siap itu, kalau saya lagi sehat itu ya, bisa. Selalu saya bantu itu. Boleh tanyakan sama warga masyarakat Wonojaya. Setiap ada keperluan apapun yang terkait, misalnya ada masalah itu ini ya, saya terlalu terkait di sana, selalu membantu. Ya boleh tanyakanlah. Kalau saya misalnya tanyakan kepada umum warga desa Wonojaya khususnya begitu. Boleh, banyak buktinya kalau saya ya istilahnya ngomong ini tidak nyata begitu ya. Selalu ada data. Karena saya yang sudah mengalami sendiri. Setiap ada misalnya ada kejadian masalah motor ditangkap ya. Misalnya ada kejadian ya apapun lah, sekecil apapun, kadang kalau minta bantuan sama saya selalu siap membantu. Ya, walaupun saya sekarang sudah jadi masyarakat kembali. Saya kira dari dulu itu ya tidak kurang-kurang untuk membantu warga Wonojaya itu. Kalau yang ingat mestinya harus ya, kalau yang ingat mungkin ya ya akan simpatisan kepada saya orang tersebut itu. Begitu. Nah mungkin di sini kan kita tahu ada beberapa warga yang memang menonton secara langsung. Saya mau tanya, jadi kenapa saya dari siapa ya? Bapak ini deh ya. Pak, kenapa sih Bapak mendukung mungkin dari program-program Bapak Tarodi sehingga ingin mendukung Bapak Tarodi menjadi kepala desa kembali gitu? Silahkan, boleh ya 5 menit, boleh 10 menit mungkin Bapak menghabiskan waktu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.